Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya. Ini Anies Baswedan memberikan satu statement yang luar biasa begitu ya, menyinggung soal mobil listrik begitu ya. Kemana SMK hari ini begitu? Kok tidak beredar begitu ya? Katanya yang memesan ribuan begitu, tapi tahunya kemana begitu ya. Bahkan Anies singgung subsidi mobil listrik bukan solusi atasi polusi udara. Bayangkan begitu ya. Dengan statement seperti ini ya, Anies Baswedan diserbu para buzzer di situ begitu ya. Diserbu para buzzer, diberikan narasi-narasi tidak baik begitu ya. Satu kali Anies Baswedan berpidato menyinggung ya pemerintah hari ini, ternyata banyak yang kepanasan dan panik begitu ya. Apalagi Anies Baswedan menjadi presiden, bisa saja dipenjara mereka begitu ya. Wajar Anies Baswedan ditakuti mungkin karena ini begitu ya, akan terbongkar ini semua begitu ya. Karena bagi Anies Baswedan tidak bisa diajak kompromi begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies singgung subsidi mobil listrik bukan solusi atasi polusi udara. Bayangkan ya. Yang penting berseberangan ini. Betul ya, sumber utama polusi udara adalah dari emisi gas buang ya, buang fosil ya, gas buang fosil ya, atau power plant ya, heavy industry atau bakar sampah ya. Kalau mau beresin polusi udara, solusi yang paling efektif adalah source control ya. Tapi ini butuh komitmen dari semua stakeholder yang saya pesimis bisa itu terjadi. Wah, sangat luar biasa sekali begitu ya. Ini pemain bisnis mobil listrik di lingkungan Jokowi ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Salah satu bagian solusi namun bukan satu-satunya solusi. Prinsipnya yaitu desensitif ya untuk pencemaran, insentif untuk upaya ramah lingkungan, bukan sebaliknya. Bahkan lalu solusinya apa enggak? Beritahu kami yang tahu dong, jangan cuma bukan-bukan aja, enggak bicara ya. Kita tahu ya, kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan solusinya di situ begitu ya. Bahkan tidak hanya solusi bagi Anies Baswedan, tidak hanya mobil kendaraan bersifat pribadi yang menggunakan mobil listrik begitu ya, tetapi dari kendaraan-kendaraan umum di situ begitu ya, yang kemudian beralih kepada mobil listrik di situ. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena inilah yang kemudian menjadi solusi utama bagi Anies Baswedan begitu. Ini setuju dengan Pak Anies ya, makin banyak mobil listrik sebenarnya memperbanyak mobil pribadi, makin macetlah jadinya. Yang dibutuhkan itu penguatan transportasi massal, misalnya bus listrik begitu ya. Jadi artinya kita memberikan solusi yang terbaik bagi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Bayangkan begitu ya. Kok tidak ada Pak Presiden Jokowi lalu kemudian memberikan satu statement terkait dengan dengan apa yang terjadi selama ini begitu kan. Bukan hanya kita pandai membuat SMK dan sebagainya begitu, kita tahu bahwa di jalan sebenarnya seperti apa begitu kan. Itu kan yang seharusnya kebutuhannya seperti apa begitu. Subsidi mobil listrik jalanan bakal tambah macet. Yang betul itu mas, transportasi dibanyakin, privat transportasi ditekan dengan pajak tinggi. Dengan pola ini jelas subsidi BBM dan polusi bisa ditekan ya, kemacetan pun tidak akan terjadi. Nggak heran sih mengingat dulu normalisasi jadi naturalisasi, tapi buktinya apa? Cuma pandai berretorika ya. Banyak sekali ada pro dan kontra begitu, bahkan para buzzer itu sudah nimbrung di sini begitu ya. Yang bikin Jokowi dan grupnya ketar-ketir proyek-proyek bakal dikompres ya. Bahkan gue sangat menikmati kalau itu terjadi. Padahal ya, para pemodal penguasa bakal ngelapar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies singgung subsidi mobil listrik ya bukan solusi atasi polusi udara. Betul begitu ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Bakal calon presiden baca pres di 2024 Anies Baswedan menyinggung soal pemberian subsidi mobil listrik oleh pemerintah ya. Menurut Anies, subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatakan polusi udara.
Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi ya mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi, kata Anies dalam acara deklarasi relawan amanat nasional ya Anies di GBK Senayan. Ya betul juga begitu kan ya. Ya bagi Anies Baswedan solusinya adalah ada mobil listrik ya skala bus terus kemudian bisa mengangkut orang banyak di situ. Itu yang menjadi permasalahan juga begitu kan ya. Bisa saja itu seperti itu begitu ya. Ya kenapa Pak Jokowi tidak memikirkan itu begitu, hanya buat SMK bangganya karyanya ada bangsa tapi tahu-taunya masih impor begitu ya. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu. Ini kritikan luar biasa bagi Anies Baswedan begitu. Wajar kalau Anies Baswedan ditakuti ternyata seperti ini begitu ya. Karena mungkin solusi-solusi Anies Baswedan sejajar ya dengan keinginan masyarakat begitu ya. Bahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani sebelumnya menegaskan pemberian subsidi motor listrik akan berlaku 2 tahun, yakni 2023 dan 2024. Kata Sri Mulyani, nilai bantuan pemerintah 7 juta per unit untuk motor listrik baru dan konversi bantuan ini hanya berlaku 2 tahun untuk 2023 dan 2024. Untuk itu 1 juta motor listrik baru dari konversi ya, dengan demikian kebutuhan total anggaran 7 triliun ya. Jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Marves Jakarta Pusat. Bahkan rinciannya pada 2023 subsidi diberikan 200 orang motor listrik baru, 50.000 motor listrik konversi ya, dengan total anggaran 1,75 triliun. Wah, bayangkan begitu ya. Sangat luar biasa sekali begitu, 1,7 triliun. Ini sangat banyak begitu ya. Anies menjelaskan seharusnya pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup itu menjadi kenyataan bagi kita. Bahkan dia kembali mengingatkan solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Kalau kita hitung apalagi ya, contoh ketika sampah pada mobil listrik, emisi karbon ya mobil listrik per kapita ya per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Bahkan dia mengatakan kenapa itu bisa terjadi ya, karena bus membuat orang banyak sementara mobil membuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang dia di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalan. Betul juga begitu kan. Di satu sisi punya mobil listrik ya, menambah di garasinya begitu ya. Terus kemudian keluar pakai mobil listrik ya, tiba-tiba tambah kemacetan begitu kan ya. Seharusnya solusi Anies Baswedan ya mobil listrik itu ya sebentuk skala bus begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Solusinya memang luar biasa begitu dan masuk akal begitu. Jadi menurutnya yang seharusnya didorong ke depan adalah demokrasi sumber daya. Bahkan kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah Anies mendorong agar kedepannya jalan-jalan tol yang menurutnya sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintah dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik bukan pribadi tapi kendaraan umum. Inilah solusi Anies Baswedan sangat luar biasa begitu, wajar begitu, berbeda dengan Pak Jokowi yang kemudian hanya meninjau mobil listrik begitu seolah-olah dia baik begitu ya. Tetapi solusi Anies Baswedan sangat masuk akal sekali begitu ya. Wajar ya, paling ya orang-orang pejabat hanya nambah gerasinya di mobil begitu ya, terus kemudian di situ menambah macet dan semuanya itu terjadi begitu ya. Inilah solusi Anies Baswedan, bagaimana kalau diganti bus itu dengan mobil listrik begitu, jadikan bahan listrik, kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.